Inilah penampakan kamp pengungsian Rafah saat dilahap kobaran api akibat dihantam serangan udara Israel. Masing-masing tim pemenangan Capres-Capres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir. Pemeriksaan kepada 42 orang prajurit dan ditemukan indikasi bahwa 13 tentara tersebut melakukan kekerasan. Pernahkah kalian menjumpai istilah korupsi diganti menjadi penyalahgunaan jabatan, pemecatan menjadi restrukturisasi, atau pemerkosaan menjadi bersetubuh dalam artikel-artikel di internet? Seringkali kita melihat sebuah tulisan di media berita dengan bahasa yang diperhalus. Hal ini dapat memberikan clickbait maupun adanya misunderstanding dari para pembaca. Penggunaan bahasa ini sudah lumrah digunakan dalam berbagai media maupun di percakapan sehari-hari. Bahasa ini disebut dengan eufemisme. Namun, tahukah kalian apa itu eufemisme? Eufemisme berasal dari bahasa Yunani "eu" yang berarti bagus dan "phemo" yang berarti berbicara. Jadi, eufemisme memiliki arti berbicara dengan menggunakan bahasa halus untuk memberikan kesan sopan dan baik. Menurut Allen dan Burridge 1991, eufemisme adalah bentuk pilihan dalam mengungkapkan sesuatu yang tidak berkenan dan digunakan untuk menghindarkan rasa malu. Sedangkan menurut Caraft pada tahun 2007, eufemisme merupakan ungkapan-ungkapan halus dan digunakan untuk mengganti kata-kata yang dirasa menyinggung orang lain. Eufemisme juga dapat diartikan sebagai penghalusan kata yang dianggap tabu atau dirasa kasar oleh masyarakat. Kata tabu sendiri berarti sebuah kata yang membuat individu tidak nyaman untuk mendengarnya maupun diucapkan sehingga mereka menghindari penggunaan kata ini. Meskipun demikian, tabu merupakan ekspresi penolakan terhadap ucapan yang dapat memberi dampak negatif di lingkungan masyarakat. Dalam media berita, eufemisme sering digunakan untuk mengemas informasi yang sensitif atau kontroversial agar terdengar lebih bisa diterima oleh para audiens. Karena penggunaannya yang sangat umum dalam penyampaian berita, terdapat banyak sekali contoh penggunaan eufemisme yang dapat kita jumpai. Salah satu contoh positif penggunaan eufemisme adalah penggantian kata tewas, seperti pada kalimat, Didit meninggal pada Selasa, 3 April pukul 9 waktu Indonesia Barat, di RSUD Dr. Muwardi Solo. Hingga meninggal, Didit tidak pernah mendapatkan perawatan di ruang ICU karena kondisinya tidak menunjukkan kritis. Kata meninggal pada berita tersebut digunakan untuk menggantikan kata mati atau tewas. Contoh lainnya terdapat dalam teks berita dengan judul Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Rayakan Tahun Baru Bersama Keluarga Pemulung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kata pemulung memiliki arti orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas untuk dijual kepada pengusaha yang akan mengelolanya kembali menjadi barang komoditas. Kata pemulung dalam teks tersebut digunakan untuk menghargai pekerjaan seseorang. Penggunaan kata pemulung di sini digunakan untuk menggantikan seseorang yang bekerja sebagai pemungut sampah atau barang-barang bekas. Ketika membaca teks tersebut, secara tidak langsung audiens memahami bahwa menghormati pekerjaan seseorang itu harus dilakukan, sehingga audiens terhindar dari disfemisme. Eufemisme tidak hanya mengubah kata menjadi halus dan positif, namun dapat juga digunakan secara negatif. Seperti contoh tuna susila. Eufemisme ini digunakan untuk menggantikan kata pelacur yang sebenarnya berarti orang yang bekerja sebagai pekerja seks. Penggunaan eufemisme ini dapat mengaburkan realitas sosial dan menghindari penggunaan kata yang lebih jelas dan akurat. Contoh lain eufemisme juga digunakan dalam pidato Presiden Joko Widodo, dalam sidang tahunan MPR dan DPR serta DPRD Republik Indonesia dalam rangka HUT RI yang ke-75, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam teks tersebut, kalimat semua negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semua sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Kata miskin dalam KBBI bermakna tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Eufemisme juga memiliki dampak positif. Kali ini saya akan menyampaikan 4 dampak positif atas eufemisme bahasa. Yang pertama yaitu memperhalus pesan. Eufemisme dapat membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih halus dan sopan, terutama ketika membicarakan topik yang sensitif atau tabu. Yang kedua, menjaga sopan santun dan etika komunikasi. Eufemisme membantu menjaga kesopanan dan etika dalam komunikasi, terutama dalam konteks formal atau ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Yang ketiga yaitu mengurangi ketegangan atau konflik. Eufemisme dapat mengurangi ketegangan atau konflik dengan menghindari kata-kata atau ungkapan yang mungkin menyinggung atau memprovokasi.
Yang keempat, meningkatkan keterterimaan pesan. Pesan yang disampaikan dengan eufemisme cenderung lebih diterima oleh pendengar karena terasa lebih ringan dan tidak langsung menghakimi atau menyalahkan. Ada juga dampak negatif dari eufemisme. Kali ini saya akan menjelaskan 3 dampak negatif dari eufemisme. Yang pertama, miskomunikasi dan kebingungan. Eufemisme dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama di masyarakat multibahasa seperti di Indonesia, di mana nuansa bahasa mungkin tidak dipahami secara merata. Yang kedua, mempertahankan stigma sosial. Di Indonesia, eufemisme sendiri sering digunakan untuk membahas topik sensitif seperti kesehatan mental, seksualitas, dan kemiskinan. Hal ini dapat mempertahankan stigma sosial dengan menghindari diskusi langsung dan pengakuan terhadap masalah-masalah ini, sehingga menghambat kemajuan dan pemahaman. Yang ketiga, pengaburan pembenaran. Eufemisme dapat menyamarkan sifat sebenarnya dari masalah serius, sehingga lebih sulit bagi publik untuk memahami tingkat keparahan masalah tersebut. Misalnya, menggunakan istilah seperti pungutan liar daripada pemerasan. Dapat meremehkan sifat kriminal dari kegiatan tersebut. Penggunaan bahasa eufemisme dalam berbagai media berita dapat menimbulkan pro dan kontra dan juga bergantung terhadap konteks yang dimaksud. Penggunaan eufemisme ini dapat membantu mengemas informasi yang sensitif. Namun di sisi lain, eufemisme juga dapat mengaburkan kebenaran atau makna dari berita yang diinformasikan. Maka dari itu, media secara sadar harus bertanggung jawab dan menggunakan eufemisme secara bijak. Kita sebagai pembaca juga harus dapat berpikir kritis dan juga selektif dalam membaca informasi-informasi atau berita yang ada. Menurut pendapat saya, eufemisme bisa bermanfaat atau merugikan tergantung pada konteksnya. Dalam situasi yang membutuhkan kepekaan emosional, eufemisme bisa sangat berguna. Namun, dalam konteks yang membutuhkan kejelasan dan transparansi, penggunaan eufemisme bisa menjadi masalah. Komunikasi, eufemisme berfungsi sebagai sarana untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kasar, tidak sopan, dan merendahkan orang lain dengan kata-kata yang lebih halus dan sopan. Namun, eufemisme juga dapat digunakan untuk memberdaya audiens dengan miskonsepsi yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas. Penggunaan eufemisme di media berita Indonesia dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi kurang transparan dan membingungkan bagi masyarakat. Hal ini dapat mengaburkan kebenaran, menghindari akuntabilitas, dan menghambat diskusi publik yang jujur mengenai isu-isu penting. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menyajikan berita dengan bahasa yang jelas dan langsung agar publik dapat memahami dan merespons dengan tepat. Pendapat tentang eufemisme bisa bervariasi tergantung pada konteks dan cara penggunaannya. Di satu sisi, beberapa orang melihat eufemisme sebagai cara yang sopan dan sensitif untuk berkomunikasi, terutama dalam situasi yang formal atau dapat menyinggung pihak tertentu. Di sisi lain, beberapa orang melihat eufemisme sebagai bentuk penyamaran atau penghindaran yang tidak jujur. Menurut saya, penting untuk memperhatikan konteks dan tujuan penggunaan eufemisme. Ketika digunakan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab, eufemisme dapat membantu menjaga kesopanan dan menghormati sensitivitas orang lain. Namun, jika digunakan untuk mengaburkan fakta atau menyembunyikan kebenaran, eufemisme bisa menjadi bentuk manipulasi atau ketidakjujuran dalam berkomunikasi. Setiap bahasa memerlukan eufemisme. Dalam komunikasi tertulis, penulis seringkali menggunakan eufemisme ketimbang mengatakannya secara langsung, kapanpun mereka menjumpai isu-isu yang sensitif. Demi menjaga kerukunan, interaksi dalam dunia komunikasi harus dalam lingkungan yang baik agar konflik yang tak diinginkan tak terjadi. Dalam sintesis, eufemisme sering digunakan dalam media sosial untuk menghaluskan makna kata-kata, menyamarkan makna, mengurangi rasa malu, menjaga perasaan pembicara dan pendengar, dan menyajikan informasi negatif dengan cara yang lebih sopan.